Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Karisma Lintang sebagai pimpinan perusahaan PT Sokajati akan menjelaskan tentang struktur organisasi perusahaan ini. Setiap perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan agar perusahaan tetap dapat tumbuh dan bersaing sesuai dengan tingkat persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat. Segala jenis organisasi, baik dalam bidang akademik, profesional, terutama organisasi dengan struktur hierarki, pasti memiliki konflik. Konflik dalam perusahaan merupakan realita yang tidak dapat dihindari, baik itu konflik komunikasi, personal, kelompok, hingga konflik perusahaan dengan karyawan. Salah satu strategi yang tepat untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara menyusun ulang struktur organisasi perusahaan. Kali ini, perusahaan akan mengadakan penyusunan ulang terhadap struktur organisasi perusahaan karena terjadi kegagalan dalam penyelesaian suatu konflik pada pimpinan antar divisi. Perbedaan dari gaya kerja antara individu dapat menyebabkan konflik kerja. Perbedaan gaya kerja seperti preferensi untuk bekerja secara individu atau bekerja dalam suatu tim, dan kebutuhan dalam pengawasan dan masukan dari manajer dapat menyebabkan perbedaan ekspektasi hasil dan durasi penyelesaian proyek tersebut. Perbedaan ini dapat menyebabkan kasus internal dalam perusahaan di mana proyek tidak dapat selesai atau tidak mencapai hasil yang diinginkan. Permasalahannya ada pada perbedaan pendapat, juga miskomunikasi yang terjadi pada manajer divisi pemasaran dan manajer divisi produksi. Manajer pemasaran telah melakukan promosi untuk produk baru dan dilaksanakan secara besar-besaran dengan melakukan iklan pada televisi dan iklan sosial media tanpa meminta persetujuan pada divisi produksi, juga saya selaku pimpinan perusahaan. Sedangkan manajer produksi menginginkan untuk mempromosikan produk baru dengan membagikan kepada beberapa contoh masyarakat guna memastikan tingkat cita rasa dan minat pelanggan terhadap produk baru ini. Meski telah dilakukan negosiasi pihak intern maupun didampingi pihak ekstern, negosiasi tersebut gagal karena perbedaan persepsi dan tingginya ego masing-masing manajer. Setelah mengetahui adanya kegagalan dalam negosiasi konflik tersebut, saya selaku direktur perusahaan ini mengambil keputusan untuk merubah struktur organisasi dan menambah kebijakan baru, juga menyelaraskan semua karyawan dari entry level hingga top manajemen agar tidak terulang kembali konflik seperti ini. Perbedaan ide adalah hal yang wajar, terutama dalam latar belakang profesional, di mana ide kreatif terus dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat terus berkembang. Namun, apabila sudah menyalahi aturan perusahaan, harus segera dihentikan dan menyusun ide baru yang lebih terstruktur dan menguntungkan. Kita akan menggunakan perbedaan gaya kerja untuk menjadi kelebihan dari tim tersebut. Seperti contohnya, individu yang bekerja lebih baik secara individual dapat bekerja secara individu dan melaporkan hasil kerjanya pada tim secara berkala. Sementara itu, individu yang bekerja baik dalam suatu tim dapat bekerja sama dalam suatu tim, menghormati perbedaan dari gaya kerja satu sama lain dan melihat kelebihan dari kekurangan masing-masing anggota secara objektif merupakan cara yang efektif dalam mengurangi konflik yang disebabkan oleh perbedaan dalam gaya kerja masing-masing individu. Semua tim harus memahami kebutuhan untuk berubah, memiliki misi dan tujuan, mempunyai ide yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, hingga mengetahui faktor resiko dan tantangan terkait perubahan. Menciptakan visi yang realistik dan strategi yang efektif guna membantu seluruh tim berhasil mencapai perubahan. Dengan menyelaraskan nilai-nilai perusahaan terhadap perubahan, menggunakan data-data sebagai pendukung perubahan, dan memastikan visi serta strategi yang dipahami oleh semua orang. Manajemen wajib mengkomunikasikan visi dan strategi perubahan kepada seluruh anggota.
memberikan kesempatan masing-masing orang untuk menyampaikan pendapat atau kegelisahan ketika mereka menghadapi perubahan. Dengan demikian, mereka tidak ragu untuk mendukung dan menerima perubahan sistem di perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam proses perubahan, semua orang harus mampu mempertahankan perusahaan itu sendiri. Artinya, leader memastikan anggota timnya bekerja mencapai target sambil mengukur kemajuan dan tetap menjaga komunikasi. Gambar ini adalah susunan struktur organisasi perusahaan kita yang lama. Dan ini adalah perubahan susunan struktur organisasi yang baru. Dalam struktur organisasi yang baru, posisi manajer pemasaran, Bapak Dodi Setiawan, akan saya turunkan menjadi asisten manajer, dan asisten manajer Bapak Aldo Mahendra akan menggantikan posisi atasannya akibat dari tindakan kelalaian yang dilakukan manajer pemasaran telah membawa kerugian yang cukup besar bagi perusahaan dikarenakan pengeluaran untuk biaya iklan yang sia-sia. Dengan demikian, struktur organisasi baru yang sudah saya susun bersama tim HR guna memperbaiki kualitas kinerja perusahaan dan mengurangi adanya perselisihan antar tim divisi. Dan saya berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.